Namun, sekarang karena umat manusia makmur, rumah Yufu juga berlimpah. Persetan. Tapi begitu komentar ini keluar, Qin Yichen mabuk. Jika pengorbanan untuk Chen Jianxin tidak bisa berkata-kata, proposal dan Wuji benar-benar membuatnya sedikit marah. Wuji, bukankah kehidupan seorang anak adalah kehidupan? Apa yang dilakukan Yufu House? Ini untuk menemukan orang tua dari anak-anak yang terpencar dan putus asa. Ini bukan untuk menang. Qin Yichen mengguncang lengan bajunya. Masalah ini akan diangkat kembali. Bahkan jika saya setuju, kedua leluhur juga akan membersihkan Anda. Terlebih lagi, tubuh mencari. Denganku, kamu tidak perlu repot. Dan Wuji dan Wei Nuo dengan cepat mundur. Tetapi hanya berjalan ke pintu. Tetapi Qin Yichen berteriak. Wuji. Suara Qin Yichen banyak berkurang. Peristiwa besar umat manusia sekarang termasuk saya dan Yuanba. Serta para tetua. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Anda adalah master dari Dan. Anda harus berkonsentrasi pada Dandao. Qin Yichen meminta maaf ketika mengatakan ini. Karena dalam kehidupan sebelumnya, Dan Wuji adalah presiden dari asosiasi Dansi Master, dan Dandao Pai dari ras manusia, dan dia adalah awan kosong dan keren yang tersebar, dan terobsesi dengan senyawa Dan. Sebagai ketua, Dan Wuji memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai berbagai hal. Sekarang pikirkanlah, mengapa Dan Wuji mendapatkan obat di belakangnya setiap saat. Dalam kehidupan ini, biarkan dia dan Wuji berganti. Mengangkat jari-jarinya, aliran cahaya mengalir ke alis Dan Wuji, dan ketika yang terakhir kembali kepada Tuhan, dia sudah berdiri di luar rumah Seng Tian. Wuji, kamu. Dan Wuji mengangkat matanya, dan matanya tegas. Aku baik-baik saja. Yang ditegaskan Patriark adalah aku dan Si. Di masa depan, aku harus berkonsentrasi pada Dandao. Setelah mengirim Dan Wuji pergi, Zhan Wuyuan datang lagi. Melihat Zhan Wuyuan yang masih menggosok kepalanya, Qin Yichen menuangkan teh menyegarkan untuknya. Saudaraku, apakah kamu bahagia? Zhan Wuyuan masih sedikit pusing. Tetapi ketika dia mendengar judul Qin Yichen untuk dirinya sendiri, matanya terguncang. Qin Yichen tidak berdaya, tetapi mereka tersenyum. Istri dan anak-anak saya berada di kepala Kang Panas, ada baiknya. Sebelum kembali, Qin Yichen telah merencanakan semua yang ada di pikirannya, dan salah satu dari mereka berpikir untuk mengambil Wu Wuyuan. Karena Zhan Wuyuan adalah penguasa perang utara, sekarang Zun Zun. Tentang kebijaksanaan dan strategi, Zhan Wuyuan dapat memerintah semua wilayah, dan bahkan lebih banyak orang daripada Mansion Seng Tian. Dan sama seperti evaluasi Wu Wuyuan ketika saya pertama kali melihat Feng Tian, bisa menumbuhkan Jin Xian di lingkungan itu menunjukkan bahwa persepsi bakatnya sama sekali tidak buruk. Intinya, keduanya adalah teman yang mematikan. Qin Yichen kekurangan bakat sekarang. Semakin tinggi jaraknya, semakin dia harus merasa bahwa pasti ada saudara yang dekat satu sama lain. Pada pertempuran, meskipun individu yang tidak disebutkan namanya memiliki kekuatan yang kuat, itu mungkin tidak kompeten seperti pertempuran. Bagi Ziyun, tidak perlu mengandalkan. Namun, ketika dia melihat Zhan Lingtian, Qin Yichen tahu bahwa Zhan Wuyuan tidak bisa pergi. Zhan Wuyuan juga sangat tidak berdaya. Saya pikir saya akan segera kembali. Tetapi saya tidak pernah berpikir, perubahan Anda akan begitu besar. Setelah hening sesaat lagi, Zhan Wuyuan berkata dengan suara nyaring, ketika Lingtian dewasa, aku akan pergi denganmu. Ini baik. Tunggu dulu. Saudara-saudara kita akan bertarung bersama dunia lagi. Saudara-saudara memberi 5 tinggi. Qin Yichen memberikan cincin kepada Zhan Wuyuan, yang tidak mengatakan apa-apa, dan pergi. Dalam sebulan terakhir, Seng Tian Mansion telah ditangani dengan benar. Pada malam hari, Qin Yichen memandang kota Seng Tian yang ramai dan damai dan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Sayangnya, aku tidak bisa mengambil. Kenapa membawanya pergi? Cahaya dan bayangan melayang, dan Hao Zhuang tersenyum ringan. Ini adalah rumah kami. Sekarang, bukan saatnya untuk bergerak. Iya. Qin Yichen tampaknya telah menemukan sesuatu, sedikit mengangguk, dan kemudian melihat pegunungan dan sungai yang indah. Hari berikutnya. Bos, kamu pergi sekarang. Ada kegemparan di Mansion Seng Tian, dan Du Binglan bahkan berkata, Chen masakan ibumu yang tidak sesuai dengan selera makanmu? Atau apakah ibu-ibu memanggilmu untuk bangun lebih awal setiap pagi? Lu Linghan bahkan berkata dengan lemah, Fu Jun, mari kita tinggal 1 malam lagi. Malam ini, adikku Qian Sui dan aku tidur bersama Fu Jun. Baik, ibu. Qin Yichen tidak bisa menahan tangis atau tertawa, bahkan jika dia menjadi dewa, dia bahkan manusia. Dia tidak tahu apakah ras lain seperti ini. Pokoknya, selama dia hidup lama, bagaimana orang tuanya memandangnya. Tetapi ketika saya pergi, saya tidak tahan. Jangan berikan itu. Sepasang mata penuh keengganan, menyaksikan sosok ramping naik ke langit. Star Space, melewati Golden Lion City. Qin Yichen memikirkannya, dan akhirnya memutuskan untuk tidak mengunjungi. Tetapi dia mendengar bahwa Jin Yaohui telah menjadi dewa. Bepergian melalui medan perang Xinjiang Timur,
Semuanya sama seperti yang terjadi kemarin. Hanya Dongman hari ini, keberuntungan sangat buruk. Beberapa tahun yang lalu, para dewa dari semua pihak di Barbarian Timur menunggu selama 2 tahun di lubang hitam Kaisar Iblis. Akibatnya, tidak ada berita. Itu adalah kelompok orang kuat muda paling elit di Dongban. Ada juga 2 leluhur suku Lilong. Selain itu, bencana tidak sendirian. Bel berkabung kota Dongman Imperial belum berhenti. Berita tentang Kaisar Setan Tenggorokan datang untuk menjelajahi wilayah dosa. Akibatnya, saya tidak tahu orang gila mana dari klan iblis yang telah membantai lebih dari 10.000 dewa dan setan. Dongman hari ini, dapat dikatakan bahwa hijau dan kuning tidak terhubung. Vitalitas terluka parah. Untungnya, Kaisar Suci Xiaohu masih ada di sana. Tetapi ketika Qin Yichen berdiri di atas bintang Dongman dan memandangi kota kekaisaran yang sudah dikenalnya, mulutnya tidak bisa menahan senyum. Yang mulia, apakah Anda sudah menunggu hari ini untuk waktu yang lama? Mata Yao Tian tahu dingin. Aku tidak akan memikirkannya lagi segera. Swos. Dalam sekejap, Yao Tian menjentikkan jarinya dan melihat surat berbentuk bintang terkondensasi seperti pedang tajam, menembus kubah langit, dan menghancurkannya langsung ke istana Dewa Dongman. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Tiba-tiba, bayangan ilahi tirani melintas. Itu adalah Kaisar Dewa Dongman Xiahou Zuntian. Wajah Xiahou Zuntian suram. Huruf-huruf yang terbang dari kubah langit dapat menembus lingkaran sihir bintang-bintang, yang cukup untuk menariknya untuk mengambil tindakan. Aku tidak tahu teman mana yang membuat lelucon seperti itu. Tolong ketemu lagi. Xiahou Zuntian menatap langit, tetapi dia melihat bahwa langit tidak bergerak dalam waktu yang lama, hanya untuk melihat Park Lao bergegas datang dan menawarkan surat itu. Tetapi melihat tulisan tangan itu sejenak, wajah Xiahou Zuntian tiba-tiba berubah. Pencuri anjing Xiahou, biarkan pengkhianat itu datang dan mati bersama. Dia kembali. Park Lao tampak terpana. Yang mulia, siapa yang kembali? Surat itu jatuh dari tangan Xiahou Zuntian, tetapi dia melihat yang terakhir menatap kubah langit, memancarkan ketakutan yang sulit untuk ditekan. Yao Sengjun kembali. Pada saat itu, Kaisar Suci Xiahou tidak pernah lupa. Terutama setelah kematian tragis Xiahou Zongyi di lubang hitam, hati ilahi Xiahou Zuntian sulit untuk distabilkan. Tetapi dia tidak berharap itu hanya beberapa tahun. Tanda seru. Bansi itu berani kembali untuk membalas dendam. Namun, Xiahou Zuntian lebih takut daripada marah. Karena dia memandang ke langit, mata Tuhan terdorong sampai ekstrim. Tetapi dia tidak bisa merasakan napas. Surat datang. Orang-orang secara alami ada di sana. Bahkan di langit kubah, menghadapnya tinggi.